teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani Oktaviana dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Pacitan semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Teman-teman, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa negara yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai alat komunikasi utama. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang mana sejak lama telah digunakan oleh masyarakat di wilayah Nusantara sebagai bahasa pergaulan, suku, dan daerah. Sejak zaman kerajaan, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya, yaitu sekitar abad ke-7, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa komunikasi dan bahasa perdagangan. Bukti penggunaan bahasa tersebut terdapat ketika kita menemukan berbagai prasasti kuno yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Selain itu, perkembangan bahasa Melayu juga dipengaruhi oleh masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu sekitar pada abad 13. Pada masa itu, bahasa Melayu mulai ditulis menggunakan huruf Arab yang dikenal sebagai sebutan huruf Jawi. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan oleh masyarakat sebagai bahasa perhubungan sehari-hari. Hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat pribumi dapat menggunakan bahasa Belanda, sehingga teman-teman, bahasa Melayu tetap menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang. Bahasa Melayu kemudian berkembang dan akhirnya diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ada juga beberapa alasan mengapa sih bahasa Melayu itu dipilih sebagai bahasa Indonesia. Yaitu pertama, karena bahasa ini sudah digunakan secara luas, memiliki struktur yang sederhana sehingga bahasa tersebut mudah dipahami dan dipelajari, serta dapat diterima oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah bahasa Indonesia adalah ketika peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu dalam peristiwa tersebut para pemuda Indonesia menyatakan tekad untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 36. Sejak saat itu bahasa Indonesia terus berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, ilmu pengetahuan, serta kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Teman-teman, di era globalisasi saat ini, penggunaan bahasa Indonesia menghadapi beberapa tantangan, yaitu terutama terpengaruh dari bahasa asing. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus tetap menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar bahasa ini tetap menjadi identitas dan pemersatu bangsa. Jadi mungkin itu saja rangkuman singkat dari saya mengenai sejarah singkat bahasa Indonesia. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.